setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, kutinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari baru. Harapan baru. Amin. Haleluya. Saudara semua sehat pada minggu ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua boleh berkumpul sore hari ini di bait Tuhan. Karena Tuhan sedang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan umat-Mu di tempat ini ya Allah, kami masuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, karena Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sang bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, surga bumi, surga bumi, kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi, kudus, kuduslah.
datang Tuhan dalam dalam hadirat-Mu ya Allah. berhias Iya seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan Amin. dalam hadirat Haleluya. Berhiaskan kekudusan seluruh surga seluruh sujud menyembah-Mu. sujud menyembah Ku tersungkur Tuhan menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah kuduslah kami mengangkat tangan kami Tuhan menyembah-Mu ya Allah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Allah semesta Allah, kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Engkau ya Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Amin. Engkau bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Surga bumi, surga bumi. Sekali lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. kuduslah Tuhan Jemaat Tuhan saja menyanyikan ini. Allah semesta Naikkan ujian ini seluruh jemaat Tuhan. kudus Engkau hadir Tuhan. kudus Engkau menjawab, Engkau merawat setiap kami. surga Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih ya Rabatase. Kami sembah Allah yang kudus, kekudusan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sembah, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian dan sembah bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan
tahta suci-Mu Tuhan, di tahta suci kami menyembah-Mu ya Allah. Haleluya, nama-Mu disanjung, nama-Mu yang disanjung Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah nama-Mu saja yang disanjung, Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Di tahta suci-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu ya Allah. Menyembah nama-Mu disanjung. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami sembah, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Engkau Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Tidak ada satu nama lain yang kami puji dan kami sembah, sayang. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Allah. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bersemayam bagi kami, ada di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Roh Tuhan hadir buat kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Roh-Mu Tuhan menyatukan setiap roh kami ya Allah. Biar kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya, hanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami.
mari bersama gandeng tangan kami semuanya dalam hadiratmu, kami menyembahmu, curahkanlah rohmu atas kami. Dengan iman saudara katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa kan mengaku, semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa bahwa Yesus Tuhan. Bertepuk tangan saudara buat Tuhan kita. Dan biarlah rohmu menyala-nyala selalu di dalam Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala selalu di dalam Tuhan. Dan melayanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah, pekerjaan besar menunggu, ladang siap. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala beban dan dosa, merintangi, berlari, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, siaplah dan janganlah, pekerjaan besar menunggu. Amin. Ladang siap di Tuhan, tanggalkan segala beban, segala beban dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan
Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kami andalkan kekuatan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Allah sumber kekuatan kami. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Haleluya. Namun yang pasti kan tetap selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah Haleluya. Saya ingat pembicara dari Pak Pendeta, Pak Gembala yang mengatakan bahwa lebih senang kami bermegah di dalam kelemahan kami sehingga kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, haleluya. Dia melingkupi setiap kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita pengharapan. Saat tiada pengharapan, Dia yang memberi pengharapan. Saat kita lemah, Dia yang memberi kekuatan buat kita. Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Sore hari ini Tuhan, penuhi kami dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami penuh berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami,
Tuhan, kami tenang bersamamu. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami boleh tenang bersamamu. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. 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 Ku tenang sebab Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh berkenan buat kami hari ini. Engkau yang memberkati pujian kami, penyembahan kami, hati kami, yang kami sungguh-sungguh persembahkan kepada Engkau Yesus hari ini. Sebelum kami duduk diam dengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus teguhkan hati kami pribadi lepas pribadi, untuk kami hidup terus setia kepada Engkau. Di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, situasi apapun yang kami alami, kami akan terus setia mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami ada di dalam Engkau. Biarlah setiap rencana-Mu, biarlah setiap kehendak-Mu terjadi atas setiap hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati pujian kami hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kau berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Jemaat dan kasih Tuhan, Tuhan berkati kita. Amin. Saudara semua sehat di dalam Tuhan. Amin. Tetap setia ikut Tuhan apapun yang kita alami. Amin. Puji Tuhan kalau Pak Yopi bisa memimpin pujian kembali melayani di bulan ini. Ya, kita percaya biarlah kesembuhan yang sempurna itu yang terus Tuhan kerjakan. Amin. Minggu pertama di bulan Maret tanggal 2 tepatnya hari Sabtu kita akan adakan pembaptisan. Jadi baptis nanti ada 2 jiwa yang akan dibaptis. Kalau saudara hadir silakan, nanti diinfokan berikutnya lokasinya. Dukung dalam doa agar yang sudah ambil keputusan bisa tetap mantap hatinya sampai di akhir untuk baptis. Tadi saya katakan sama mereka, sebenarnya ini cuma baru awal sedikit, masih terlalu sedikit. Pelajaran yang saya berikan sebenarnya juga terlalu sedikit. Tapi udah, yang penting dalam mengiring Tuhan itu harus terus belajar, Sampai kapan? Sampai Dia datang. Amin. Terus saya bilang tadi sama mereka, jangan pikir kalau udah dibaptis selesailah sudah semua urusan. Kayaknya kita akan menanggalkan manusia lama, punya manusia yang baru. Terus kita pikir tiba-tiba kita jadi malaikat. Enggak, saya bilang. Kadangkala orang kalau udah dibaptis biasanya sih suka ngikut-ngikut tuh, manusia lamanya masih ngikut-ngikut gitu. Jadi kembali lagi di keputusan kita. Jadi pilihannya dan keputusannya di tangan kita, saya bilang. Kalau saudara percaya kepada Kristus, sudah serahkan di hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, maka jangan pernah lagi kembali ke kehidupan yang lama. Amin. Walaupun memang kadangkala tantangannya besar, godaannya kuat, apalagi di dunia ini ada banyak yang ditawarkan untuk kita coba beralih kembali lagi ke kehidupan yang lama, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tapi Tuhan mau persembahkan hidup kita itu untuk terus lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dukung mereka dalam doa di Tuhan. Di Tuhan. Tadi saya tanya juga Bu Mala, mau mundur nggak? Kalau mau mundur nggak apa-apa. Saya emang nggak marah.
Toh yang mau diikutin kan bukan saya, Kristus. Tapi Bu Mala bilang, enggak Pak Pendeta, saya mau. Ya udah, saya tanya ulang nih, bener nih Bu, mantap nih, iya. Karena sekali ikut Yesus, seumur hidup ikut Yesus. Amin, amin, amin. Kita dukung dalam doa, biar Ibu Mala tetap diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya juga ingin kesaksian. Hari Selasa itu saya berangkat ke Medan untuk menghadiri kedukaan. Sebenarnya rentetannya itu waktu kita menghadiri kedukaan hari Minggunya saya menghadiri kedukaan dengan beberapa rekan-rekan. Kita menyampaikan duka, kita lakukan ibadah singkat saja, terus buru-buru ke sini karena mau ibadah sore. Terus Pak David memang telepon saya, kasih kabar bahwa kondisi mamanya hari ini kurang baik. Tapi dia berharap Tuhan punya cara yang baik. Nah, waktu saya dengar itu, saya pikir ya mungkin apa ini waktunya, apa belum, kita nggak pernah tahu karena Tuhan punya kehendak. Tapi setelah saya sebelum sampai firman Tuhan, saya sampai duduk sini, saya tiba-tiba di hati saya bilang, kalau itu terjadi, saya berangkat enggak Tuhan ya? Saya bilang gitu, tapi nggak ketemu jawabannya. Terus saya harus sampaikan firman Tuhan. Tapi hati saya sudah bilang, kayaknya saya harus berangkat. Kayaknya Tuhan panggil nih. Karena saya tanyanya langsung, Tuhan kalau terjadi saya berangkat gak ya? Itu aja pertanyaan saya. Tapi walaupun belum ada jawabannya. Sehingga cerita saya sampaikan firman Tuhan. Selesai ibadah kita malam, Pak David hubungi saya. Dan betul orang tuanya dipanggil Tuhan. Jadi saya kayak sesuatu yang terima kabar yang saya kayak udah terima kabar duluan gitu. Jadi yang udah oh ya. Tinggal yang pertanyaan saya tadi itu yang belum terjawab. Saya harus berangkat nggak? Gitu. Itu saja. Cuma ya udahlah. Kebetulan kami sudah punya planningnya nggak jauh-jauh hari. Saya sama istri punya rencana, tapi rencananya baru direncanakan hari Minggu itu. Jadi hari Minggu itu akhirnya kami finalkan rencana kami. Ya udahlah, kita anniversary hari Senin. Yuk kita rayakan kecil-kecilan lah, gitu kan. Hari ini lagi nggak punya duit banyak, duitnya cuma kecil, duitnya kecil memang, kecil gitu, berapa lembar, kita jalan lah gitu. Sudahlah, kami rencanakan, sehingga kami berangkat selesai semua urusan, kembali ke rusun, ganti baju, ganti jahit semuanya, kami berangkat. Karena sesuai sudah kami rencanakan di minggu itu, jadi mendadak sekali. Tapi karena ada kabar duka cita itu membuat, dah Tuhan pasti atur dengan baik. Saya tanya Pak David, saya telepon malam itu dalam perjalanan, Pak, kapan dimakamkan? Hari Rabu. Oh, puji Tuhan. Berarti saya punya kesempatan 1 hari untuk merayakan anniversary hari Senin. Karena hari Rabu. Tuhan baik, saya pikir Tuhan baik. Sehingga saya nggak terlalu gelisah. Saya akhiri sampai di sana, kami di lokasi sama istri. Cuma 1 malam, sampai besoknya kami teruslah 1 harian bersama. Nah selama 1 harian itulah yang hati saya juga semakin galau. Saya harus berangkat gak ya gitu. Terus tanya-tanya konseling sama beberapa pengurus gereja di tempat ini. Puji Tuhan mereka sepakat betul bahwa saya harus berangkat dengan kondisi apapun. Jadi maksudnya kita kan punya uang kas gereja. Coba lihat masa nggak bisa dipergunakan. Ya udah, karena mereka sepakat, saya bilang ya udah kalau gitu saya berangkat. Tapi saya masih tunggu mujizat Tuhan, saya bilang. Tunggulah mujizat Tuhan, tunggu ya. Saya bilang, saya akan tunggu mujizat Tuhan. Masa kan nggak ada mujizat Tuhan? Nah puji Tuhan, mujizatnya terjadi jam 4:30 sore dalam perjalanan kami menuju kembali ke Jakarta. Dan saya dibelikan tiket sama seseorang pulang pergi Jakarta Medan. Jadi nggak dipakai lagi kas gerejanya, puji Tuhan. Itu mujizat pertama itu. Itu kalau langkah orang benar tuh kadang-kala disertai banyak tanda-tanda yang luar biasa. Sampai saya di Medan, dan sebelum sampai saya besok malam kan saya tidur, saya pikir saya nggak apa-apa, orang pulang pergi kok. Ya udahlah saya bawa tas kecil, saya nggak persiapkan koper, ngapain bawa koper, nggak nginep, karena besok harus nyoblos hari Rabu. Jadi saya dapat tiket sesuai dengan yang saya inginkan gitu, berangkat paling pagi, pulang jam 7 malam dari Kuala Namu. Dan jadi tuh tiketnya sesuai. Ada kali tadinya sempat khawatir, ketemu gak ya tiket yang sesuai kita inginkan. Sampai istri saya desak, udah jam 2 nih, udah mau 2:30, ayo ambil keputusan. Nanti kamu gak dapat tiket sesuai dengan yang kamu inginkan. Iya juga ya. Bingung, galau-galau. Sudahlah nanti aja. Kita yang penting balik dulu ke Jakarta.
Tapi itulah Tuhan selalu kerja dengan baik. Amin. Amin. Sampai di sana, saya udah berpikir saya punya rencana pasti nanti akan ada transportasi yang saya gunakan. Kalau saya naik taksi atau Grab, lumayan biayanya. Sama kayak dicari Cengkareng untuk ke rumah saya lah. Dari Kuala Namu untuk ke lokasi Mongan Sidi. Udah tenang. Sehingga akan nggak terlalu terburu-buru. Saya pikir saya bisa naik kendaraan umum, yaitu ada naik kereta api atau naik Damri dari bandara. Damri lebih murah lagi dari kereta api. Udahlah, naik Damri aja. Kata istri saya, nanti kamu jangan kesulitan melangkahnya. Enggak sulit, pelan-pelan semuanya. Itulah Tuhan tuh sediakan. Saya mau naik pesawat di Halim, tiba-tiba ada orang tepuk punggung saya, tegur. Pak Pendeta mau kemana? Mau ke Medan lah. Ini pesawatnya saya. Sama, saya juga mau ke Medan. Loh, pesawatnya ini sama. Pak Pendeta udah ada yang jemput nggak di sana? Nggak ada. Saya nanti naik Bandri, kalau nggak naik kereta api, bareng sama saya aja. Saya udah ada orang saya di sana yang jemput saya nanti. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Pulang pun akhirnya Tuhan juga kerjakan, diantar. Jadi pulang pergi ada yang antar. Haleluya. Mungkin buat saudara kecil gitu, buat saya tuh, iya Tuhan selalu atur dengan baik. Dan semua diatur dengan baik. Saya bisa kembali di Jakarta dengan keadaan yang baik. Walaupun sampai di rumah tiba-tiba badan saya langsung tepar karena nggak pernah melakukan perjalanan pulang pergi. Jadi baru ini capek juga ternyata ya naik pesawat pulang pergi. Lain kali harus nginap ternyata. Tapi karena kita cinta Indonesia harus coblos. Nanti kita golput, pendeta kok golput. Nggak baik nanti. Oke, Tuhan baik. Kita akan lanjut dengan firman Tuhan hari ini. Saudara siap dengan firman Tuhan? Saya berharap saudara gak bosan. Minggu pertama ketemu saya, minggu kedua ketemu saya, minggu ketiga ketemu saya. Pokoknya terus-terusan ketemu gembalanya. Tuhan tuh baik. Selalu kasih kita firman untuk selalu berlanjut. Minggu lalu saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara pasti masih ingatlah sedikit-sedikit lah ya. Walaupun gak semuanya saudara ingat. Tapi saya percaya saudara harusnya sih bisa ingat firman yang saya sampaikan di minggu lalu. Tuhan pasti bekerja buat kita. Amin. Hari ini kita akan belajar membangun rumah rohani. Membangun rumah rohani. Tema besar kita sesungguhnya di tahun-tahun ini adalah rumah Tuhan, rumahku. Amin. Rumah Tuhan, rumahku. Amin. Ini rumah Tuhan, ini juga rumahku. Oleh sebab itu, saya punya kerinduan kita semua bersama-sama bisa terlibat dalam membangun rumahnya Tuhan. Datang ibadah itu penting, melayani Tuhan itu juga penting. Tapi belum terlalu penting ketika saudara jadi nggak punya arti ketika kita belum sungguh-sungguh terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Karena ada banyak orang percaya ternyata yang sepertinya hanya banyak menghadiri ibadah. Apalagi di zaman sekarang ya. Bisa banyak menghadiri apa? Ibadah. Bisa bangun pagi dari jam 6 udah ada ibadah. Sampai nanti malam ada ibadah. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh sih terlibat di dalamnya, terlibat penuh di dalam membangun rumah Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan bukan sekedar buat kita hanya terlibat dan aktif dalam melayani dan beribadah. Tapi Tuhan mau kita terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar dan akan semakin memahami bahwa kita semua adalah seorang pembangun. Saya dan saudara adalah seorang pembangun. Dan firman Tuhan katakan batu hidup. Amin. Saya dan saudara batu hidup. Itu yang Tuhan ingin pergunakan. Kita bukan batu mati, batu hidup yang Tuhan ingin gunakan. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah katanya, kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu jemaat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik hal ini. Kita dikatakan akan terlibat membangun rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang dibangun rumah rohani, persembahannya dipersembahkan adalah persembahan rohani. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun rumah rohani. Dan kita tahu rumah rohani ini, gereja ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Bukan miliknya gembala,
gereja ini milik Tuhan, bukan juga milik pengurus gereja, tapi gereja ini miliknya Tuhan, bukan juga milik organisasi atau sinode, tapi gereja ini adalah miliknya Tuhan. Makanya gereja tidak dibangun di atas dasar dunia ini, tetapi gereja dibangun di atas dasar kerohanian dan spiritual. Saya dan saudara yang hadir dalam rumah rohani ini, kita datang mempersembahkan persembahan rohani, melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Oleh sebab itu, jika kita hadir di sini, maka belajarlah untuk bisa menerima perkara-perkara rohani. Amin. Perkara-perkara yang kita terima dari surga pastinya. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara datang beribadah, saudara ingin dapat rezeki di sini, dapat apa lagi? Dapat keuntungan di sini, dapat nanti uang di sini. Enggak. Yang kau akan terima di sini perkara rohani. Karena yang kau persembahkan kan persembahan rohani. Amin. Amin. Engkau bukan datang mempersembahkan nanti ini persembahan, bukan sekedar itu. Kau datang di sini mempersembahkan rohani, maka yang kau terima juga perkara-perkara rohani yang dari surga. Amin. Kau gak akan terima tiba-tiba nanti, kata orang kalau masuk rumah Tuhan datang aja ibadah biar besok kita proyeknya berhasil. Enggak. Tuhan gak jamin itu. Enggak urusan sama itu. Datang makanya ibadah. Yang penting datang ibadah, lapor sama Tuhan biar kita sepanjang minggu semuanya jadi berhasil. Enggak urusan Tuhan sama itu. Urusan Tuhan cuma urusan rohani. Amin. Yang jasmani itu kata firman Tuhan cuma ngikutin. Amin. Saudara paham ya? Jadi saudara kalau datang ke rumah Tuhan jangan cari yang jasmani, cari yang rohani. Minta sama Tuhan. Perkara-perkara rohani yang dari surga apa yang Tuhan ingin percayakan buat kami, buat keluarga kami. Karena kami tahu setiap perkara-perkara yang kita dengar itu pasti tujuannya hanya untuk Tuhan. Walaupun kadangkala, saya mau jujur nih, perkara-perkara rohani yang kita dengar, yang kita terima, seringkali nggak menyenangkan buat daging kita. Amin. Kadangkala nggak nyenengin nih buat daging kita. Aduh, kalau dari musik hati saya, musik daging saya nggak enak. Makanya Tuhan bilang, tapi itu yang kekal. Itu yang kekal. Ingatlah bahwa perkara-perkara rohani itu justru akan membangun kehidupan kerohanian kita. Karena ketika kehadiran saudara dipanggil Tuhan, tubuh kita yang panah ini akan masuk ke dalam tanah. Sementara roh kita, spirit kita akan terus bersama dengan Tuhan. Dan itu yang kekal. Amin. Jadi saudara jangan kejar terlalu sering mengejar hal-hal yang jasmani. Karena Tuhan mau kita kejar hal-hal yang rohani. Agar apa? Agar kita bisa terlibat membangun rumah rohani. Amin. Makanya ada banyak orang percaya sulit terlibat dalam membangun rumah rohani. Karena terlalu sibuk mengejar yang jasmani. Padahal Tuhan bilang, ngapain kamu kejar yang jasmani? Toh yang jasmani ini fana. Betul apa betul? Saudara punya mobil 1, 2, 3, 4 hari ini, puji Tuhan, besok bisa lenyap. Saudara punya rumah berlantai 10, 8, 16, silakan kata Tuhan. Atau invest saudara banyak di mana-mana, silakan. Tapi itu fana. Besok itu bisa lenyap. Tapi yang kekal itu cuma rohmu, spiritmu tuh, spiritualmu yang masih kekal. Yaitu yang aku akan terima. Amin. Kita hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah yang rohani. Gereja haruslah menjadi rumah Tuhan. Gereja bukanlah sekedar tempat beribadah. Sebab ada banyak orang percaya tanpa disadari mereka hanya anggap gereja hanya sekedar tempat beribadah. Sehingga tidak heran di zaman sekarang ini kalau mereka kesulitan untuk datang dan hadir di gereja, datang dan hadir beribadah, mereka akan sama-sama bilang, udahlah, toh kami juga bisa beribadah di rumah. Dengan apa? Setel aja YouTube. Amin. Amin. Teknologi ini kadang-kala nih akhirnya menyesatkan kita. Dulu iya, Tuhan bilang ya udahlah, karena Covid, pemerintah juga larang, kan kita harus tunduk. Betul ya? Kan sekarang enggak. Kenapa kamu enggak mau paksa dirimu masuk ke rumah Tuhan agar kau bisa terlibat membangun rumah rohani? Terus kita pikir, toh saya udah ibadah, nyembah, pakai celana pendek lagi sampai tidur-tiduran. Dengan firman Tuhan yang kalau dengar,
Kalau pas lagi firman Tuhan dipercepat. Bisa nggak? Bisa. Nanti yang dengar pengumuman aja yang penting. Saudara kasih Tuhan. Bukan saya bilang nggak boleh loh. Boleh. Tapi Tuhan nggak sekedar mau kita terlibat hanya di situ. Maka kita akan sulit untuk membangun rumah rohani. Tuhan mau hadirlah di rumah Tuhan. Amin. Banyak orang lupa bahwa sesungguhnya di dalam gerejalah kita bisa bersama-sama dibangun. Amin. Di dalam rumah Tuhanlah seseorang mengalami kelahiran baru. Di dalam rumah Tuhanlah seseorang alami pemulihan, kesembuhan. Di dalam rumah Tuhanlah kita alami apa lagi? Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Cuma di rumah Tuhan. Amin. Di dalam rumah Tuhanlah saudara-saudara bisa alami yang namanya mujizat dari surga. Dan di dalam rumah Tuhanlah kita juga alami yang namanya kedewasaan. Hanya di rumah Tuhan. Di rumah saudara nggak bisa dialami. Saudara akan begitu terus jadi anak-anak terus. Makanya saya selalu seberangkat kemarin kita udah belajar. Sulit sekali orang percaya itu naik. Gimana mau naik? Dia maunya terus di bawah. Dia nggak mau naik. Padahal Tuhan mau kita naik, tapi nggak mau kita naik. Selalu mau kembali lagi di bawah. Nggak pernah mau jadi dewasa, terus mau jadi anak-anak. Bahkan saudara, di dalam rumah Tuhanlah sesungguhnya saya dan saudara itu dilatih. Amin. Kadang-kala hati kita dilatih loh di sini loh. Betul. Kadang-kala dilatih loh. Bisa aja orang nggak anggap kita, tapi nggak apa-apa. Toh Tuhan hadir memberkati saya. Saya ini gembala terbatas. Toh saya manusia. Hari ini saya bisa layani saudara dengan baik. Hari ini juga saya bisa berdoa. Bisa aja suatu saat saya saya lupa doain saudara. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu yang terpenting. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita dilatih di sini. Latihannya yang baik itu ada di rumah Tuhan. Maka saya selalu dari dulu kalau melayani dulu anak muda saya bilang, kamu tuh bisa masuk nanti di camp-camp di luar sana tuh kan keras. Aduh, apa ya? Pergaulannya keras, tantangannya keras, godaannya keras. Nah kalau kamu nggak pernah dilatih di rumah Tuhan, nggak bisa sanggup hadapi yang keras di luar sana. Makanya perlu dilatih di sini. Di sini kita nggak dikasih apa-apa mungkin, ya kan? Saudara hadir nggak dia yang kasih saudara transport, saudara hadir juga mungkin nggak terlalu dikasih orang makan, tapi saudara setia hadir, setia terus membangun rumah rohani di tempat ini. Maka hidupmu juga akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita dilatih agar kita kuat. Amin. Kita dilatih agar kita semakin kuat. Amin. Coba saudara gini deh, sebelum kita lanjut di ayat yang berikutnya. Gini, saya karena lagi ingat nih ilustrasinya. Bayangkan gini. Bayangkan nih ya, anak saudara kursuskan bahasa Inggris. Terus saudara bilang sama kita, Pak Pendeta, anak saya udah ikut kursus bahasa Inggris 2 tahun lamanya. Terus sekarang bagaimana Bu? Sampai hari ini dia cuma bisa bahasa Indonesia Pak Pendeta. Bahasa Inggris sedikit pun dia nggak bisa. Pertanyaannya sekarang, 2 tahun dia ngapain? Halo? 2 tahun dia ngapain? Dia belajar sampai 2 tahun bahasa Inggris. Masa nggak bisa bahasa Inggris? Minimal dia bisa lah sedikit-sedikit, betul nggak? Minimal dia bisa mengartikan bahasa Inggris. Dia belajar 2 tahun. Sama tuh kita tuh iring Tuhan bilang, Pak Pendeta 20 tahun saya ikut Tuhan, 10 tahun, 30 tahun ikut Tuhan terus. Iya ya, kok gini-gini aja ya? Kira-kira aneh nggak? Aneh. Coba lihat sebelah, ada yang aneh nggak dari dia? Nggak ada yang aneh ya, puji Tuhan ya. Untungnya nggak ada yang aneh loh. Aneh nggak? Aneh loh. Ikut Yesus udah sekian tahun, masa nggak ada sesuatu yang bisa berubah yang jadi yang kita terima dari surga? Masa nggak ada? Haleluya. Saudara kalau kira-kira anak saudara gitu atau cucu saudara begitu tuh, saudara kira-kira baik hati nggak bilang, nggak apa-apa anak, ayo kursus lagi, mama biayain kamu sampai seumur hidup. Mana mungkin? Udahlah, kayaknya memang lu nggak bisa lah di situ. Pindahlah kursus yang lain mungkin, coba matematika 2 tahun, enggak juga pintar matematika, yang ada berantakan. Ya udahlah anak, di rumah aja lah.
daripada ngabis-ngabisin biaya. Betul gak ya? Mungkin Tuhan kalau Tuhan kita Tuhan yang nggak baik, gembala yang nggak baik, dia mungkin bilang, ya udahlah, lu ngapain sih kamu sibuk-sibuk melayani, kamu sibuk-sibuk datang ke gereja, toh nggak ada yang berubah, nggak ada yang kamu bisa terima dari aku. Hal-hal dari surga udah terlalu banyak aku turunkan, aku kasih pesan yang melalui hamba Tuhan, melalui siapapun, tapi kamu nggak pernah terima, terus kamu nggak pernah belajar di situ, nggak pernah naik kelas di situ. Kembali lagi, ngulang lagi. Kembali lagi, ngulang lagi. Boro-boro kalau ngulang, nggak naik-naik, nggak lulus-lulus. Ada di situ terus. Ditanya mengenai rohani, hal-hal rohani, nggak ngerti, nggak tahu. Pokoknya ikut Tuhan aja. Haleluya, haleluya. Kita harus dilatih. Amin, amin. Saudaramu dilatih. Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Kita cepat baca ini, karena agak panjang. Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah, ditaruh dalam pundi-pundi yang apa? Berlubang lagi, hilang lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan baik-baik. Perhatikanlah keadaanmu. Oh, saya ulang tuh, tegas-tegas ini. Jadi naiklah ke gunung. Naik, kata Tuhan. Amin. Naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Kemuliaan yang kita kemarin belajar, kemuliaan yang besar. Amin. Kemuliaan yang tinggi. Cuma ada di rumahnya Tuhan. Saudara nggak bisa cari di luar sana. Dia bilang, firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, dan ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Perhatikan baik-baik. Tadi firman Tuhan tadi ulang-ulang. Ada satu perkataan yang diulang-ulang dengan tegas. Lihat, perhatikan keadaanmu. Jangan-jangan kamu hanya puas dengan dirimu sendiri, tapi kamu lupa apa yang seharusnya kamu perhatikan, yaitu rumah Tuhan. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu didoakan, tetap sulit, tetap gak bisa naik-naik. Saya pikir kemarin iya ya, ternyata saya dapat firman ini, saya diteguhkan iya. Iyalah, kamu berdoa bertahun-tahun sama dia, doa yang sama, gak naik-naik. Karena tadi itu dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia gak pernah sibuk dengan urusan rumahku, kata Tuhan. Dia gak mau sungguh-sungguh datang beribadah. Dia pikirlah sembarang aja lah. Toh ya Tuhan baik. Udahlah, suka-suka kita lah. Kapan kita lagi selera, lagi mood, datang. Gak, ya udah di rumah. Toh bisa setel YouTube, bisa ikutin ibadah siapa aja. Ada hamba Tuhan yang lebih jago dari Pak Haryanto, lebih urapannya tinggi, mengatasi segala surga. Dia pikir udah itu aja, kita ikutin aja. Toh kita gak perlu setia banget. Toh Tuhan tolong kita. Karena dia pikir, toh memang buktinya dia lihat pekerjaannya mungkin baik, jalannya baik. Tapi lihat baik-baik. Maka Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Kenapa kamu sulit sekali untuk bisa maju dalam Tuhan? Kayaknya susah banget untuk bisa dapat berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita makan, kata Tuhan, lihat, toh yang kamu makan gak bisa bikin kamu kenyang. Waktu kita minum, gak juga kita puas. Kita pakaian, pakai baju, harusnya kita udah bisa menghangatkan keadaan tubuh kita, tapi nggak bisa juga panas.
Hasil usaha yang kamu lakukan, yang kamu terus perjuangkan, nggak pernah bisa cukup, nggak cukup-cukup, bocor terus, kekurangan terus. Yang ada kelilit sana, kelilit sini, utang sana, utang sini, terus kurang, nggak pernah cukup. Bingung juga, Tuhan dari surga bingung. Padahal aku sumber berkatnya loh. Aku yang berkati semua orang kok. Semua orang ada berkat umum buat orang lain yang nggak percaya sama aku, ya aku berkati. Tapi ini yang percaya sama aku kok nggak bisa jadi berkat, nggak bisa aku berkati. Selalu dia usahakan hanya untuk urusan dirinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita masih sampai hari ini terkadang masih tetap seperti yang dulu? Makanya Tuhan bilang, katakan apa? Perhatikan keadaanmu. Amin. Nggak usah tuduh-tuduh orang lain. Nggak usah lihat gereja yang nggak memberkati kita, bukan. Perhatikan mungkin keadaan kita. Evaluasi keadaan kita. Mungkin selama ini, kami kurang betul-betul sungguh-sungguh lah. Nggak bawa keluarga kami dekat dengan Tuhan. Anak-anak cucu kami harusnya kami ajarkan. Mereka harus dari sejak kecil takut sama Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Aku Tuhan yang selalu setia menolong. Aku Tuhan yang selalu ada kok. Nggak akan pernah tinggalkan hidupmu. Tapi masakan kamu nggak mau datang, belajar sama aku, setia sama aku sungguh-sungguh, hingga kamu terima nanti pelajaran-pelajaran yang baru dari aku. Hidupmu jadi naik, naik dan naik. Berkat itu akan tercurah buat hidup kita. Amin. Kita tiba-tiba jadi semakin sehat, semakin kuat, karena Tuhan yang membuat itu. Perhatikan keadaanmu. Amin. Hanya mereka yang punya kecintaan sama Tuhanlah yang akan juga punya cinta akan rumah Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak cinta rumah Tuhan, nggak mau datang berusaha ke rumah Tuhan, maka sesungguhnya kita bukan orang yang cinta sama Tuhan. Mazmur 26 ayat 8 berkata, Tuhan, kata Mazmur Daud, aku cinta pada rumahmu, kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Diam di rumah Tuhan. Sampai tahun ini doang? Hanya sampai sebulan? Cuma sekali seminggu? Seumur? Amin. Maka waktu kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, kita saksikanlah kemurahan Tuhan dan kita nikmati itu. Amin. Amin. Ada orang Kristen yang gak suka ibadah itu lama-lama. Puji Tuhan, GG Hope di Jakarta gak terlalu lama lah ya. Paling lama 1,5 jam. Karena kadang-kala pendetanya ini, gembalanya, khotbahnya agak sedikit lama. Sedikit lama. Paling kalau pendetanya khotbah terlalu lama, biasanya kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Time waktu, kalau zaman sekarang gereja-gereja udah ada tuh yang nanti orang media, orang belakang kasih kita waktu di atas atau nanti dari ujung. Kayak suatu tuh khotbah di sana, saya bilang dikasih waktu saya. Gede-gede tuh, 10 menit lagi. Oh berarti saya 10 menit lagi harus selesai. Nanti dikasih lagi, kertas lagi, 5 menit lagi. Gede-gede tuh, biar saya bisa baca. Oh iya 5 menit lagi. Ya kalau dulu mungkin, kalau gereja nggak punya seperti itu, biasanya kodenya dari jemaat. Kalau jemaat udah mulai gini-gini, berarti udah mulai lama nih. Pendeta harus peka. Kalau udah mulai gini-gini tuh jemaat, terus dia gini-gini lagi. Aduh. Tapi yang nggak sopan kadang-kala gini nih. Diangkat di atas, biar saya lihat. Tuh, ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi enggak lah, di sini enggak lah. Saudara senang dengar firman Tuhan, amin. Cuma 2 orang ternyata. Yang lainnya pengen buru-buru. Saudara senang dengar firman Tuhan? Amin. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta ke rumah Tuhan. Amin. Dan orang yang cinta ke rumah Tuhan, dia pasti ingin berjumpa sama Tuhan di rumahnya. Amin. Saya tambahin tuh. Dia pasti ingin jumpa sama Tuhan di mana? Di rumahnya. Karena Tuhan ada di rumahnya. Amin. Buat saudara dimanapun saudara berada, paksakan dirimu. Kalau sulit melangkah seperti apa, sepanjang belum ada banyak impuls, masih belum di ruang ICU, paksakan diri kita di rumah Tuhan.
Karena di situ kita jumpa dengan Tuhan. Jangan bilang kita cinta sama Tuhan, rindu sama Tuhan, tapi kita sulit untuk melangkah ke rumah Tuhan. Makanya Daud seringkali ungkapkan dengan kerinduannya akan Tuhan. Seperti rusa katanya, rindu akan air, jiwaku haus akan Engkau. Amin. Daud begitu rindu untuk selalu ada di baitnya Tuhan, diam di rumahnya Tuhan seumur hidupnya. Saudara, apakah saudara rindu dengan Tuhan? Apakah saudara rindu dengan Tuhan? Setialah datang ke rumah Tuhan. Amin. Pokoknya 9 ayat 2 sampai 4. Oke, kita akan baca ayat ini seperti ayat terakhir buat kita. Kita akan baca yang ayat 2 dan ayat 4. Pokoknya 9 ayat 2 dan ayat 4. Ayo kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik sama. Sama itu nasibnya ya. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban sama. Amin. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa sama. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah sama. Maksud ayat ini perhatikan baik-baik adalah, mau dia itu orang Kristen, mau dia bukan orang Kristen, mau dia itu percaya, setengah percaya, nggak percaya, sama. Sama-sama bisa kena penyakit. Bahkan sama-sama bisa kena penyakit kanker stadium 3, 4, 5. Sama. Sama-sama bisa lumpuh. Sama-sama bisa tulangnya juga sakit kayak saya gini nih. Sama. Nggak ada beda. Baik dia yang hidupnya benar maupun hidupnya tidak benar, dikatakan sama-sama bisa suatu saat alami kecelakaan. Haleluya. Sehingga saudara kalau lihat orang kecelakaan, orang percaya jangan bilang langsung menghakimi, oh jangan-jangan ada dosa. Enggak, sama. Saudara masih ingat dulu kesaksian pesawat hilang? Di dalamnya ada satu keluarga hamba Tuhan. Apakah mereka satu keluarga yang setia sama Tuhan? Setia loh sama Tuhan. Bahkan anak itu baru menikah. Mau pulang kali rencananya. Hilang pesawatnya. Sampai sekarang gak ketemu. Sama. Cuma nanti kita akan lihat apa yang menjadi perbedaannya. Dalam konteks ini, bahkan gereja pun saya mau katakan gini, sama. Mau gereja dengan jumlah puluhan ribu jemaat, mau gereja yang pakai lampu sana sini, pakai asap di latar belakang panggung, maupun gereja yang maksudnya gini, jemaatnya masih puluhan, masih mungkin kayak kita, masih perintisan, Tuhan bilang sama. Itu sama kok, ada pujian, ada penyembahan, betul ya? Ya, ada khotbah, semua sama. Jadi kalau pikir-pikir gereja mau banyak sinode juga semua mirip-mirip lah udah sekarang, betul nggak? Kayak apa ya? Kalau kita contoh misalnya kayak McDonald lah. McDonald mau dibuka di daerah manapun, saudara mau masuk di daerah Tuban, mau masuk di daerah Jawa paling pinggir sekalipun, atau di kota Jakarta, kalau saudara penggemar McDonald, maka saudara akan makan McDonald dengan rasa yang sama. Amin. Bahkan mungkin harganya juga sama nggak? Karena dia franchise kan sama, nggak boleh beda. Sama, gereja pun sama, betul nggak? Saudara mau gereja yang puluhan ribu jemaat, sebenarnya sama kata Tuhan. Yang kecil pun aku sama ada di situ, sama. Hanya mungkin orang-orangnya yang memperlakukan jadi nggak berbeda. Hanya Tuhan bilang prinsipnya sama. Mau itu gerejanya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, mau itu gereja setengah-setengah hati, sama. Karena modelnya sama. Namun kita lihat di ayat keempat. Ini yang jadi perbedaannya. Ini yang kita lihat di ayat 4 pelan-pelan ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai apa? Amin. Saudara batu hidup pasti punya harapan. Amin. Saudara hidup? Siapa yang di sini yang hidup? Oh, puji Tuhan. Berarti kita punya harapan. Amin. Orang yang mati yang gak punya harapan. Orang yang hidup masih punya harapan. Perhatikan ayat yang terakhir, dibilang saya suka nih. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya ulang nih, biar kita ngerti nih. Karena anjing yang hidup
lebih baik daripada singa yang mati itu. Menurut saudara, saya mau tanya nih, mana yang mengerikan? Anjing apa singa? Binatang mana yang bisa makan orang? Anjing itu dimakan sama orang. Kan saudara nggak pernah kan kalau ketemu anjing tiba, oh anjing, oh Tuhan Yesus, oh ini bahaya nih, harusnya anjing di kandang nih, di kandang yang dijaga ketat. Enggak. Biasa aja kalau ada anjing yang berkeliaran. Tapi kan nggak ada singa kita lihat berkeliaran, betul kan? Tiba-tiba masuk rumah kita, shalom, terus dia keluar lagi, kan nggak ada, betul nggak? Kalaupun dia bilang shalom, kita pingsan, betul nggak? Wah, lepas dari mana nih singa nih? Dari kandang mana? Perhatikan baik-baik nih. Tuhan kasih firman luar biasa loh. Bentuknya singa itu besar, lebih besar dari anjing. Tapi firman Tuhan tadi katakan gini, bentuknya boleh besar, sepertinya menyeramkan, sepertinya gagah, sepertinya galak, sepertinya bisa makan orang, suaranya menggelegar, wow. Tapi kata Tuhan, kalau dia mati, buat apa? Saudara pernah lihat singa mati? Waktu dia hidup seram, betul ya? Tapi kalau udah mati, udah mati. Apalagi kalau udah matinya seminggu, udah dipastikan mati nih. Kita foto sama-sama sama singa yang sudah mati, betul nggak? Kalau bisa dilus-elus, singa mati, kasihan banget ya singa udah mati. Tapi kalau hidup, boro-boro. Walaupun disiapkan ada pawang di sebelah kita, saya belum mau sampai hari ini untuk foto bersama singa di Taman Safari. Kalaupun saudara bayar saya nggak mau, karena saya tahu walaupun diawasi, ya namanya pengawasan manusia, ya namanya binatang buas, bisa saja nasib saya dimakan singa. Saya masih mau hidup bersama Tuhan, jadi saya nggak mau foto dengan singa, berani-beraninya gitu nggak mau. Saya pakai hikmat saya lah, lebih bagus saya foto sama anjing lah, yang saya pastikan nggak makan saya. Maka Tuhan bilang lihat baik-baik, tapi toh mati, buat apa? Jauh lebih baik anjing, tapi dia hidup. Jadi bukan soal besar, bukan soal kecil, bukan soal hebat atau tidak hebat. Kata Tuhan tadi di awal, semua itu sama. Orang dunia pun bisa terima banyak yang baik. Saudara bisa lihat orang dunia punya kapal. Saya kalau dulu ke PIK tuh pernah pelayanan, dulu baru itu lihat seumur hidup saya. Iya, diparkir di depan mobil, diparkir di belakangnya, kapal loh. Saya baru lihat kapal ya. Terus saya tanya sama pemiliknya, itu mereka kalau parkir kapal di belakang, kan rumahnya teras depannya, parkir depannya mobil-mobilnya, di belakang parkir kapalnya. Terus kapalnya tuh kalau malam buat apa? Maksudnya hari-hari buat apa? Oh Pak, kegiatannya biasanya bergeraknya kalau malam. Bapak kalau mau lihat harus malam, lihat pasti bergerak. Nah bergeraknya nggak tahu mau kemana. Yang hobi judi mungkin tinggal menyeberang. Yang hobi ngapain silakanlah bergerak dengan kapalnya. Kata Tuhan nggak soal itu, semuanya sama. Tapi yang membedakan saya dan saudara adalah apakah Kristus yang hidup itu ada di dalam kita. Apakah Kristus yang hidup itu ada di dalam rumah rohani. Amin. Itu yang membedakan. Apakah hari-hari ini saudara punya kerinduan sama Tuhan? Karena kerinduan itu yang membuat kita bisa menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara hari-hari ini mau mengutamakan Tuhan di setiap situasi atau kondisi apapun? Karena waktu kita utamakan Tuhan, maka kita sesungguhnya pribadi-pribadi yang sungguh mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena kita menyadari tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Orang-orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, maka orang-orang itu akan bisa membangun rumah rohani. Saudara, kita datang ke rumah Tuhan bukan hanya karena kita punya persoalan. Bukan karena kita punya persoalan, punya masalah, baru kita datang sama Tuhan. Karena kebanyakan orang kalau udah selesai persoalannya, selesai masalahnya yang digumulkan, besok mereka akan hilang. Dan kita nggak sulit lagi menjumpai dia. Jangankan kita, Tuhan pun sulit untuk berjumpa dengan dia. Tapi kalau nanti mulai susah lagi, mulai jatuh lagi, buru-buru datang ke rumah Tuhan. Dia pikir Tuhan tuh sebenarnya sekedar menyelesaikan persoalan.
Makanya hidupnya nggak pernah naik, naik, dan naik. Ulang lagi begitu. Kembali lagi dari nol. Kembali lagi dari nol. Kembali lagi dari nol. Waktu kita jumpa sama Tuhan, mungkin persoalan kita hari ini belum selesai. Namun Tuhan justru akan ubah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa itu rohani kita? Tuhan mulai ubah. Kita semakin hari, kehidupan rohani kita semakin naik ke gunungnya Tuhan. Tuhan Yesus akan berikan kita kekuatan. Walaupun kita punya persoalan hari ini. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya udah berdoa nih buat hal ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, mungkin sampai anak saya udah besar, kami masih berdoa hal yang sama. Tapi tetap loh, sampai hari ini pun kami tidak pernah tinggalkan Tuhan. Bukan karena kami hebat, lebih besar, lebih kuat dari singa tadi, bukan. Karena kami sadar, kami hidup hanya karena Tuhan. Amin. Kami bisa punya pekerjaan hari ini itu karena Tuhan. Kami dapat posisi yang baik hari ini, puji Tuhan karena Tuhan. Kami nanti punya proyek yang besar yang Tuhan akan mulai percayakan tahun ini. Puji Tuhan. Semua Tuhan yang atur dengan baik. Amin. Bahkan hidup kami semakin sehat, semakin terus bisa melayani. Udah, kami tahu ini semua karena Tuhan. Karena kami tahu semua karena Tuhan, maka kami mau sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan, bangun rumah rohani dan melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Jadikan pujian ini sungguh-sungguh jadi doa dan iman percaya kita kepada Yesus hari ini. Marilah saudara, sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Jadilah pembangun-pembangun yang sesungguhnya Tuhan sudah ciptakan kita. Tuhan sudah rancang kita. Dia sudah buat kita dari sejak kecil. Dia akan jadikan kita pembangun-pembangun rumah Tuhan, membangun-pembangun rumah rohani. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Haleluya. Yang datang dengan senang hatinya. Katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, angkat tangan katakan, hadirat memenuhiku Tuhan, haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Terima kasih Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku. Haleluya, sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan lembut katakan hadiratmu, hadirat. Masuk dalam hadirat Tuhan. Penuhi kami Yesus. Hadiratmu Yesus penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu Tuhan.
hadirat-Mu dengan lembut. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Aku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan rindu kita semua dipakai. Tuhan ingin kita di tahun ini naik. Tuhan rindu kita tahun ini alami sesuatu yang naik. Dan Tuhan gak apa-apa naikmu walaupun bertahap. Yang penting kamu harus naik. Jangan kembali lagi ke bawah. Naiklah, naiklah, naiklah. Perhatikan keadaanmu. Kalau mungkin selama ini sepertinya kau orang yang memang ibadah, sepertinya mungkin selama ini kau datang sepertinya melayani, tapi Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Kalau hatimu belum sungguh-sungguh mau terlibat membangun rumah rohani, sementara aku datang untuk membangun rumah rohani. Karena di dalam rumah rohani lah aku sediakan segala berkat yang dari surga. Aku curahkan di tengah-tengah rumah rohani. Engkau hanya tinggal menikmati segala apa yang aku sediakan. Saudara kasih Tuhan hari ini, datang sama Yesus hari ini. Engkau masih muda, engkau mungkin yang sudah berusia lanjut, apapun usiamu, Tuhan bilang gak peduli. Selama walaupun kau mungkin seperti anjing, tapi kau hidup, itu aku inginkan. Buat apa kau gagah hebat, tapi kau mati, rohanimu mati. Kau hanya sibuk untuk dirimu sendiri. Engkau gak lihat keberadaanku. Sementara aku hadir, aku ada. Yang membuat engkau hadir ada buat hari ini karena perbuatan tanganku. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah, sungguh-sungguhlah datang kepada Yesus. Kalau saudara punya waktu, datanglah beribadah, masuk ke rumah Tuhan. Terimalah mujizat di rumah Tuhan. Terimalah kemenangan di rumah Tuhan. Terimalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di rumahnya. Engkau akan alami juga kelahiran yang baru bersama Yesus. Engkau akan hidupmu berubah, hatimu berubah, sikapmu berubah ketika kau ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Bapa. Tilik hati kami Yesus hari ini. Baharui hati kami Bapa. Untuk kami semakin sungguh-sungguh, semakin lebih dekat dengan Engkau. Kami tahu kami punya persoalan, kami punya kesulitan, tapi biarlah kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kami hanya datang bersyukur kepada Engkau Yesus, agar hadirat-Mu selalu memenuhi kami, memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau terus teguhkan kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami semakin hari semakin terus Tuhan berbuah dan menghasilkan yang baik di dalam Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala Sidang GK Hope Family Jakarta di tempat ini, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak senantiasa diberkati, dan dimanapun Bapak melayani menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman pada minggu ke depan. Yang pertama ada ibadah doa tanggal 21 Februari 2024. Ibadah doa tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Rusunawa Penggilingan, Tower E4, lantai 10, nomor 2.
di Rusunawa Penggilingan Tower E4 lantai 10 nomor 2 di rumah Ibu Karolin. Di rumah Ibu Karolin, Rusunawa Penggilingan Tower E4 lantai 10 nomor 2 pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Pengumuman yang kedua, ibadah doa puasa. Terakhir makan Kamis malam dan berbuka puasa hari Jumat jam 4 sore. Mari bersama-sama kita latih diri kita berpuasa. Doa puasa terakhir makan Kamis malam dan berbuka puasanya pada hari Jumat jam 4 sore. Ibadah raya minggu depan 25 Februari di tempat ini jam 4 sore disertai dengan ibadah anak. Baik, itu saja pengumuman pada minggu ini. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Dan kini saatnya Tuhan kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan apapun yang kami persembahkan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga kami terus memberkati pekerjaan Tuhan dan kami terus semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan persembahan dijalankan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang selalu kami puji dan kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam segala hal kehidupan kami, biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu Tuhan, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak hadir kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada menyertai langkah hidup mereka. Kalau mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Yesus pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus, dan mereka jadi sembuh. Bahkan mungkin di antara kami juga Tuhan ada hal-hal yang di tubuh kami yang masih sakit. Kami percaya Bapa, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh hari ini. Semakin sempurna Yesus menyembuhkan kami. Kami diberi kekuatan yang sungguh baru dari Tuhan. Izinkan kami terus melayani-Mu Yesus seumur hidup kami Bapa. Karena tidak ada hal yang lain, tidak ada perkara yang lain yang kami kejar ini, dan kami cari Tuhan, mencari hadirat-Mu seumur hidup kami Bapa. Buat jemaat Tuhan, buat setiap kami, baik yang di rumah, mungkin ada yang kami sedang doakan hari-hari ini Bapa. Tuhan Yesus, berikan kami jawaban-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, hingga ketika kami ambil keputusan, biarlah keputusan itu datang dari Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di antara kami butuh pekerjaan yang menetap. Ada usaha-usaha yang kami bisa kerjakan walaupun kecil. Tuhan, kami mohon Engkau adakannya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup yang mengadakannya Tuhan, sehingga apa yang tidak ada menjadi ada oleh tangan-Mu Yesus. Ketika Tuhan buka pintu, tidak ada yang sanggup membutupnya. Kami percaya itu ya Yesus. Ada jalan-jalan yang sungguh Tuhan taruh di hati kami, sehingga kami semakin berani untuk melangkah. Kalaupun ada usaha atau pekerjaan yang kami juga sedang bangun, bertemu dengan orang lain, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam mengambil setiap keputusan, dan semua biar mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan.
Anak-anak kami sekolah, Tuhan jagai mereka Bapa. Lindungi mereka Tuhan. Baik cucu-cucu kami juga dalam pergaulan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari yang jahat. Biarlah mereka tetap hidup, punya masa depan dalam Tuhan. Sepanjang minggu ke depan, apa yang kami akan kerjakan, lakukan, Tuhan sertai kami Yesus. Biarlah penyertaan-Mu ya Tuhan, itu yang kami perlukan untuk menyertai langkah kami sepanjang minggu ke depan, hingga hari-hari yang kami lalui menjadi hari-hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Berkati kesehatan kami Bapa, sehatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati mereka, balas segala apa yang mereka sudah perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka sudah tabur juga dalam persembahan, Tuhan berkati. Nilai-nilai yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami gereja-Mu juga mengelola keuangan ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, hingga setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dikelola dengan benar sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu, kami punya tempat yang permanen. Kami sepakat dengan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa melayani semakin lebih sungguh, ketika Tuhan juga bisa tempatkan kami di tempat yang baru. Kapanpun terjadi, kami percaya waktu-Mu waktu yang indah ya Tuhan. Kami hanya mempercayai itu, Tuhan akan sediakan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang jemaat Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Yakinlah, Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,